Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Gus Agung, co-founder dari Samsara Living Museum bersama-sama masyarakat ya. Pertama-tama adalah karena ada satu kegundahan. Jadi ada satu situasi di mana kami merasa ini sangat urgent ya. Jadi untuk membuat inisiatif yang bertujuan akhir adalah pelestarian, ya, kemudian penelitian, pengembangan, dan juga aktualisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Bali. Nah, kenapa demikian? Karena masyarakat khususnya generasi muda ya seperti saya dan bahkan yang lebih muda ini, mereka kalaupun mungkin mengenal ya melakukan kegiatan baik ritual dan lain sebagainya, tetapi kita tidak yakin mereka sebenarnya paham seutuhnya. Nah, kalau tidak paham, saya yakin juga ke depannya akan sulit sekali diajak ikut melestarikan atau mengkonservasi, preservasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya karena itu saya bersama keluarga juga bersama masyarakat secara kolektif sebagai sebuah komunitas mengambil inisiatif membangun tempat ini sebagai pusat penelitian, pengembangan, kemudian juga aktualisasi dari nilai-nilai Bali, gitu. Nilai-nilai budaya, tradisi, ritual dan lain sebagainya tentang Bali, sehingga satu bisa dilestarikan ya. Yang kedua juga apa yang terkandung di dalam nilai-nilai itu menjadi kita bisa terjemahkan dan pastinya akan bermanfaat kemudian terhadap kehidupan kita hari ini. Kita yakin bahwa apapun yang termaktub di setiap rangkaian dari siklus hidup manusia Bali ini, ya, di situ ada nilai-nilai dan lain sebagainya. Pada masanya, gitu, ini adalah puncak-puncak peradaban. Jadi ini adalah hasil teknologi tertinggi dan seterusnya pada masanya. Nah, yang dasar pembentukannya itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan pada masa itu. Jadi seperti tadi ngerujak gitu misalnya. Itu tidak mungkin muncul tiba-tiba tradisi membuat satu ramuan ya rujak dan lain sebagainya dari bahan-bahan buah-buahan dan seterusnya. Tetapi ada dasar pemikiran kenapa ini dilakukan. Nah, dasar pemikiran inilah yang kami di Samsara gali begitu rupa. Ya, jadi kita gali literasinya ya dari manuskrip, lontar dan lain sebagainya yang sebelumnya kalaupun bisa dibaca, tetapi paling kita baru bisa menyadur filosofinya itu masih sangat abstrak. Nah, kami di Samsara mencoba mengambil peran mengaktualisasi ini. Jadi bagaimana value yang dulu begitu adiluhung ya, begitu murni, begitu mulia, ini kita harus relevansi lagi dengan kehidupan hari ini. Karena kita yakin ini akan sangat bermanfaat. Salah satu contoh misalnya dari setiap tahapan upacara, ini tidak pernah lepas dari peran tanaman langka yang tadi kita keliling ya. Nah, itu setiap tanaman setelah kita kolaborasi dengan berbagai pihak yang paham bagaimana fungsi ya, dan lain sebagainya manfaat dari tanaman ini sangat banyak berelasi dengan wellness. Ya, wellness produk, ya wellness experience dan mungkin nanti bisa menjadi kemasan wellness tourism yang akan sekaligus juga mensejahterakan masyarakat di sekitar sini. Kalau itu menjadi sebuah program dan sebagainya. Ya, inspirasinya bermula dari kami berpikir bahwa kalaulah kita memulai inisiatif itu harus yang sistematis, ya, yang mendasar, fundamental,
dan ini akan berimplikasi luas. Nah, oleh karenanya kami melihat bahwa yang harus digali pertama kali dan di-share ya, di-introduction kepada publik adalah sesuatu yang sangat mendasar tadi, yang menurut kami adalah siklus hidup manusia Bali ini. Karena ketika kita di kemudian hari ingin menerjemahkan secara spesifik ya, terkait dengan upacara, ya terkait dengan ritual, dengan tradisi, dengan budaya, keseharian termasuk di dalamnya. Nah, ini pasti pada akhirnya akan berhulu kepada siklus hidup tadi. Nah, oleh karenanya lah inspirasi mendirikan Samsara ini adalah karena kami ingin hal mendasar ini kita harus develop dulu. Kita harus kemas dulu ya, kita harus narasikan kembali, kita harus jarit gitu ya, rangkai sehingga kita mampu atau bisa memiliki sebuah dasar pengetahuan yang holistik. Nah, itu dasarnya. Jadi sekali lagi bahwa Samsara ini artinya adalah siklus hidup manusia Bali. Mulai dari dalam kandungan sudah ada 2 tradisi atau ritual ya. Ada ngerujak, kemudian ada menggedong-gedongan, lalu bayi lahir, hari-harinya ditanam, kemudian 12 hari lepas puser, lalu tutup kambuhan ya, ngelesek kambuh di 1 bulan 7 hari Bali, 3 bulan, 6 bulan, lalu lepas gigi, kemudian naik dewasa, metatah, singkat cerita lalu menikah, lalu akhirnya meninggal ya, kemudian diaben sampai Atma Wedana. Nah, ini siklus ini yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat Bali sehingga kami berpikir bahwa ini yang harus diambil di awal. Baik, jadi mungkin saya informasikan ya atau perkenalkan sedikit bahwa kebetulan saya bersama keluarga ya itu berada di dalam lingkungan spiritual ya. Jadi orang tua saya beliau adalah pendeta Hindu, kalau di Bali disebut dengan pedande. Jadi beliau termasuk juga yang di atasnya ya semua adalah spiritualis atau pendeta. Nah, oleh karenanya memang dari sejak lahir ya cukup lekatlah dengan kehidupan yang berhubungan dengan spiritualitas, dengan tradisi, ritual dan lain sebagainya, sehingga saya kurang lebihnya bersama keluarga ini merasa cukup objektif melihat situasi sekarang ya, di mana sebenarnya apa yang kita miliki, yang kita walaupun tidak sepenuhnya paham ya di rumah kami di Geria namanya, tetapi setidaknya kami memiliki pengetahuan ya atau informasi secara lebih lengkap. Nah, sementara di sisi lain di dalam pergaulan kami dengan lingkungan ya terutama di wilayah perkotaan dan seterusnya, kami melihat memang ini ada gap gitu. Jadi ada ketimpangan di mana ternyata apa yang kita sebenarnya miliki, yang kami pahami ini tidak ditangkap ya atau tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita yang majority berada di urban space ini, sehingga kami sekali lagi seperti di awal tadi sampaikan sangat merasa urgent bahwa apa yang kita miliki ini harus sampai kepada masyarakat kita yang hari ini belum memahami secara menyeluruh. Jadi itu posisi kami. Jadi posisi kami adalah satu keluarga yang kebetulan Astongkare ya, syukur diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi ini secara lebih lengkap, lebih utuh. Nah, sehingga kami harus mengambil peran. Ya, posisi hari ini ya antara pelestarian budaya dengan tuntutan hidup ini dibenturkan atau dibuat dia kontradiktif. Kenapa demikian? Karena satu sisi bagi generasi muda terutama ya yang masih harus mengambil momentum mencari nafkah dan seterusnya, ini kan mau tidak mau kadang-kadang dia harus melakukan aktivitas urbanisasi ke kota. Sementara di sisi lain ketika dia ke kota maka tugas dia untuk melakukan
keseharian yang berhubungan dengan adat, budaya, dan lain sebagainya ini menjadi ditinggalkan. Kenapa? Karena harus memilih. Ini dua tempat yang berbeda, yang jauh kan. Pasti harus salah satu yang dipilih, dan sementara ini yang urgent ya urusan perut ya. Urusan hidup, urusan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kami berpikir bahwa sebenarnya ini bisa dikawinkan. Jadi dia bisa dibuat inline adalah ketika kita memunculkan sekaligus aktivitas produktif itu di rural space. Seperti tempat ini yang hanya 10 km dari puncak Gunung Agung, sangat remote gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau di sini bisa sekaligus dilakukan aktivitas yang produktif, maka si anak muda yang dilematis tadi ini tidak akan mengalami permasalahan, karena selain dia bisa produktif di desanya, dia juga sekaligus akan mampu atau memiliki waktu untuk proses pelestarian, menjalankan adat budaya dan lain. Yeah, it's a big challenge, but it's wonderful. It's fundamental, for our future of the world or Earth, our Earth. Yeah, exactly. Ya, harapan saya yang paling mendasar itu adalah inisiatif seperti ini bisa dilakukan di sebanyak mungkin tempat di Bali, bahkan Indonesia. Ya, karena itu tujuan awal kita sebenarnya. Kalau ini bisa terjadi masif ya di semua titik yang ada di Bali, maka cita-cita untuk mengembalikan Bali kepada jati dirinya gitu ya, kepada nilai-nilai yang mulia itu akan lebih cepat kita dapatkan atau kita capai. Jadi justru tempat ini adalah permodelan. Ya, jadi saya sudah mencoba merangkum menjadi satu kalimat gitu ya. Adalah bahwa ketika kita menjadikan nilai-nilai masa lalu, which is seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya adalah merupakan hasil dari puncak-puncak peradaban, ya, leluhur nenek moyang kita pada masanya. Nah, kalau kita bisa kembali kepada nilai-nilai ini, ya, maka ini akan menjadi masa depan kita yang mensejahterakan gitu, yang benar-benar menarik, bermanfaat dan sebagainya bagi kehidupan kita. Atau kalau disimplify, jadikan masa lalu sebagai masa depan, maka niscaya kehidupan kita akan sustain ya, kemudian akan semakin bernilai dan juga akan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua. I think this is also the future for the tourism. You know, it's like you cannot continue like this. You have to bring something like this, wishing that people come and learn. And if you could change anything about the current situation in Bali, what would it be? Tetapi mungkin yang paling esensial adalah Bali ini adalah pulau yang sekaligus bertugas untuk memberikan kontribusi bagi sustainability of the world gitu ya. Jadi bagi keberlanjutan bumi, dunia, dan manusia ya, segala macam lah yang ada di atasnya. Nah, oleh karenanya bagi Bali menurut saya harus senantiasa diperkuat. Ya bila perlu tadi, cuman ini kan sangat ekstrim dan butuh waktu, ya dikembalikan lagi seperti nilai-nilai dan juga kekuatan yang memang sudah given ya atau diwariskan oleh para leluhur kita, sehingga dari Bali kemudian kita bisa inspire the world gitu ya, kita bisa menginspire dunia ini supaya bisa kembali mengangkat semangat nilai-nilai yang sudah begitu rupa di create oleh para leluhur kita. Nah, itu mungkin jadi intinya ya nanti ya. Tetapi example-nya adalah misalnya kita berbicara tentang sustainability konsep relate with misalnya environment gitu ya. Ini kita misalnya punya konsepsi tahun baru Bali atau tahun baru Saka, kan kita selalu celebrate dengan Nyepi, Silent Day. Itu kan filosofi dasarnya
Selain karena kita punya rangkaian narasi atau filosofi yang relate dengan kepercayaan, tetapi secara artifisial atau secara artikulatif gitu ya, sebenarnya kan pesannya adalah bagaimana kita introspeksi diri, bagaimana kemudian kita mampu mengimplementasikan salah satu nilai, misalnya Trihita Karayana ini secara real gitu. Hari itu kan kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh menyalakan api, kemudian juga tidak boleh melakukan aktivitas hiburan yang berlebihan, amati lelangwan, amati jernih, amati lelungayan ya, dan seterusnya. Ini yang menurut saya salah satu bentuk dari betapa Bali ini punya peran yang sentral sekali di dunia. Bali ini adalah pulau yang memiliki tugas untuk inspire the world. I think that is the responsibility we are in Bali. And the last question, why people should come to Bali when it's open again? Harapan saya begitu besar atas situasi pandemi ini. Kenapa? Karena saya sendiri meyakini pandemi ini adalah momen terbaik untuk mengembalikan nilai-nilai Bali. Bahwa ternyata ada dampak negatif, penurunan secara ekonomi dan seterusnya, semua merasakan, dan itu harus menjadi empati kita semua. Ya, betul. Itulah sisi negatif yang harus menjadikan kita berempati. Tetapi di sisi lain jangan lupa bahwa situasi ini juga harus kita syukuri. Kenapa? Karena bumi ini diberikan waktu untuk bernafas. Ya, ada penurunan polusi, ya, penurunan katanya ya menurut data tingkat kriminalitas dan seterusnya, yang menurut saya justru kalau bicara Bali pulih, Indonesia pulih atau bumi pulih, hari ini yang sebenarnya bumi ini pulih. Kenapa? Karena ya memang hutan menjadi kemudian mendapatkan ruang yang lebih leluasa ya, artinya untuk mereka bertumbuh gitu ya, dan seterusnya. Begitu juga kota-kota yang tadinya hiruk pikuk dan seterusnya seperti Jakarta, kan banyak foto-foto yang kita lihat di sosial media yang lengang ya, segar, fresh, tidak macet. Ya sebenarnya kalau bicara pulih, sebenarnya ini situasi pulih. Harapan saya setelah pandemi ini ya, justru yang datang ke Bali, kalaulah ternyata kita berharap kembali dari pariwisata, adalah yang mengapresiasi Bali ini sebagaimana seharusnya. Bukan yang datang untuk merusak gitu ya, bukan yang datang untuk merubah ya, atau untuk mempengaruhi, supaya justru yang bukan menjadi karakter Bali yang kita lakoni. Jadi sekali lagi kami inginkan bahwa pasca pandemi ini, kalaulah bicara pariwisata, maka yang datang ke Bali adalah orang-orang yang mengapresiasi Bali ini sebagaimana yang sudah memang dimiliki. Ini adalah best moment. Ya, the pandemi justru harus dilihat dari perspektif bahwa ini adalah momen terbaik untuk reset. Ya, everything related, including tourism. Ya. Yeah. So in the future, Balinese tourism in Bali to be the good tourism ya, which is responsible to the environment, responsible to human life. Yeah, exactly. And especially also in Bali, I want that the people come here and be part of this 2 weeks or 3 weeks or how long they are. They feel the culture, that they go into the rice fields, or you have so many culture, that they are be a part. So then it's more nice. Jadi basically misalnya kayak begini, setelah pandemi habit orang work from home itu tidak langsung hilang. Tetapi tidak semata-mata ke depan ini orang hanya work from home. Sometimes mereka work from interesting place, work from destination. Makanya kita punya program next itu adalah work from Sangsara. Jadi mereka bisa di sini, mereka bisa dapat atmosfer vibe yang positif, mereka bisa kerja. Nah itu program-program kita ke depan yang menurut saya akan menarik.
satu sisi membuat bisnis pariwisata ini tetap jalan, tetapi dia di track yang benar gitu. Oh, beautiful. Yeah, Thank you so yeah. much.